Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengujian fungsi dan penyempurnaan atau testing and refinement. Secara keseluruhan, fase pengujian dan penyempurnaan dalam pengembangan produk melibatkan pembuatan dan evaluasi prototipe awal seperti prototipe alpha yang menyerupai produksi akhir namun belum tentu dibuat dengan metode produksi yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan produk yang berfungsi sesuai rencana dan membuat pelanggan selanjutnya prototipe beta yang lebih canggih dibuat menggunakan metode produksi nyata untuk pengujian yang lebih mendalam dan mendapatkan masukan dari pengguna akhir. Untuk divisi pemasaran akan dibacakan oleh Mas Ali Piza. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Izzah Fadila dari Divisi Pemasaran. Akan memaparkan materi terkait Divisi Pemasaran yang pertama membuat materi promosi dan peluncuran. Merujuk pada langkah dalam proses pengembangan produk, di mana persiapan dilakukan untuk memperkenalkan produk ke pasar. Setelah produk melalui serangkaian pengujian dan penyempurnaan, langkah ini melibatkan pembuatan materi promosi dan strategi peluncuran yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan dan pasar secara keseluruhan. Berikut ada beberapa aspek yang terlibat dalam tahap ini. Yang pertama ada materi promosi, yang kedua ada pengembangan branding, yang ketiga ada strategi peluncuran, yang keempat ada pelatihan tim penjualan. Yang kelima kampanye media sosial. Yang keenam peluncuran acara atau kampanye. Yang ketujuh pemantauan respon. Dan yang terakhir pemasaran lanjutan. Dengan mempersiapkan materi promosi yang kuat dan merancang strategi peluncuran yang efektif, perusahaan dapat memaksimalkan dampak peluncuran produk baru dan meningkatkan peluang kesuksesannya di pasar. Terkait divisi pemasaran yang kedua yaitu memfasilitasi pengujian lapangan. Langkah di mana produk yang telah diuji secara internal diperkenalkan ke lingkungan penggunaan nyata untuk pengujian lebih lanjut. Tujuan utama dari pengujian lapangan adalah untuk mengamati bagaimana produk berperilaku dalam situasi dunia nyata dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna yang sebenarnya. Ini membantu mengidentifikasi masalah potensial, mengukur kinerja produk di luar lingkungan kontrol, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Untuk proses memfasilitasi pengujian lapangan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada persiapan pengujian, yang kedua seleksi pengguna uji, yang ketiga pemberian instruksi, yang keempat pengumpulan data pengguna uji, yang kelima analisis data, yang keenam ada perbaikan dan penyempurnaan, dan yang terakhir pengujian lanjutan. Melalui pengujian lapangan, tim pengembangan mendapatkan wawasan berharga tentang kinerja produk dalam situasi sehari-hari, sehingga mereka dapat meningkatkan produk hingga mencapai tingkat kualitas dan keandalan yang diinginkan sebelum peluncuran resmi ke pasar. Untuk divisi berikutnya, divisi perancangan akan disampaikan oleh Saudara Ian. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Septian Yoga Dwi Cahyo dari Divisi Perancangan. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan goals atau yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, serta bagaimana suatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui rangkaian rumusan rencana atau planning kegiatan tertentu. Dalam tugasnya, divisi perancangan mempunyai tugas tersendiri, yaitu satu, menguji kinerja, keandalan, dan daya tahan keseluruhan sebagai bahan perencanaan berikutnya. Yang kedua, perencanaan anggaran, yaitu mengembangkan anggaran berdasarkan rencana strategis dan taktis. Ini melibatkan penentuan alokasi dana untuk berbagai proyek, departemen, atau inisiatif, serta memastikan agar pengeluaran tetap
tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peramalan, yaitu menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang terakhir, pengembangan proyek, atau mengidentifikasi proyek-proyek penting yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Divisi selanjutnya, yaitu divisi manufaktur, akan dibacakan oleh Mas Felix Juan Rama. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Felix Juan Rama yang bertanggung jawab pada divisi manufaktur. Peran divisi manufaktur dalam pengujian fungsi dan penyempurnaan adalah mengelola dan melaksanakan segala aspek produksi fisik dari produk yang telah diuji dan diperbaiki. Dalam divisi manufaktur, saya bertanggung jawab untuk pada beberapa hal, yaitu yang pertama, memfasilitasi peningkatan kapasitas pemasok, yaitu membantu pemasok atau supplier untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan komponen atau bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, memperbaiki proses fabrikasi dan perakitan, yaitu melakukan peningkatan dan penyesuaian pada tahapan produksi fisik untuk mengoptimalkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu melatih tenaga kerja, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang tepat untuk menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Yang keempat, memperbaiki proses jaminan kualitas, yaitu mengidentifikasi, mengatasi, dan meningkatkan segala aspek yang berkaitan dengan kualitas produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan. Itu tadi tugas-tugas dari divisi manufaktur. Untuk selanjutnya, divisi lain-lain yang bertanggung jawab, yaitu Saudara Aryo. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Arya Putra Pratama dari divisi yang lain-lain. Divisi ini mempunyai tugas wewenang untuk memantau atau mengawasi bagaimana berjalannya perusahaan, meliputi dari perkembangan perusahaan, perkembangan produksi, penerapan standar teknik, pengembangan rencana penjualan, dan rincian keuangan. Untuk detail-detail tugasnya meliputi yang pertama, memantau perkembangan perusahaan, lalu mengembangkan rencana penjualan, yang yang ketiga membuat rincian keuangan untuk pengeluaran dan pemasukan perusahaan, lalu upgrading untuk para pekerja atau karyawan agar dapat menambah skill dan mengembangkan keahlian yang sudah dimiliki. Yang terakhir adalah penerapan standar teknik agar semua sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan, meliputi petinggi perusahaan hingga pekerja. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari divisi yang lain-lain. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Ian selaku moderator. Oke, itu tadi tugas-tugas dari divisi kami ya. Eh, Kami cukupkan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.